Nabi itu sangat sayang, sampai dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala mensifatkan Nabi kita ini, Nabi Muhammad SAW dalam Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kita semuanya Nabi Muhammad SAW, Nabi yang terbaik, yang berasal dari jenis kita semuanya, jenis manusia, bukan malaikat, bukan. Nabi kita, Nabi Muhammad manusia, tapi punya sifat yang luar biasa. Apa sifatnya? Haris alaikum, sangat berharap besar, sangat rakus untuk memberikan kebaikan kepada umatnya, memberikan kebaikan kepada kita. Haris alaikum, ya, haris seperti bahkan lebih daripada harapan orang tua kepada anaknya. Ada orang tua yang berharap anaknya sengsara? Ada orang tua berharap mudah-mudahan anak punya anak ya Allah ya gagal ya Allah, mudah-mudahan enggak sukses ya Allah, mudah-mudahan enggak naik kelas ya Allah. Ada satu manusia pun enggak ada yang berharap anaknya seperti itu, betul? Nabi Muhammad lebih daripada orang tua kita. Berharap kita ini semuanya sukses, berharap kita semuanya bahagia, berharap kita semuanya surga, berharap untuk kita semuanya menjadi ulama-ulama semuanya. Jadi kalau orang manusia sebagai manusia punya anak, menyampaikan nasihat kepada anaknya, pastinya nasihat itu nasihat baik apa enggak? Pastinya baik. Apalagi Nabi Muhammad SAW menyampaikan nasihat kepada kita, jangan melakukan ini, jangan ini maksiat, hindari ini. Itu tujuannya untuk kita, karena sayangnya Nabi Muhammad SAW. Sampai dikatakan ya aziz alaihi ma'anittum. Apa aziz? Merasa berat bagi Muhammad. Ma'anittum, apa yang membuat kalian sakit, apa yang membuat kita sakit itu membuat Nabi Muhammad sakit. Apa yang membuat kita berat, Nabi Muhammad menjadi berat. Apa yang membuat kita sedih, Nabi Muhammad lebih sedih daripada kita. Siapa yang mengatakan sifat ini, sifat Nabi Muhammad ini siapa? Allah SWT. Kira-kira Allah salah? Enggak ada nabi daripada umat-umat terdahulu sifatnya seperti Nabi Muhammad SAW. Enggak ada. Beruntung kita semuanya. Tinggal kita mau aja ikuti Nabi. Ayo. Enggak ada manusia yang lebih sayang kepada kita daripada Nabi Muhammad. Kenapa justru kita meninggalkan Nabi Muhammad? Jauh daripada Nabi Muhammad, jauh dari ajaran Nabi Muhammad, melanggar syariatnya Nabi Muhammad, maksiat demi maksiat dilakukan. Enggak ingat Nabi Muhammad berjuang, enggak ingat Nabi Muhammad berdarah, enggak ingat Nabi Muhammad SAW lapar berhari-hari enggak makan, enggak ingat Nabi Muhammad SAW sampai mengganjal perutnya dengan batu, mengganjal perutnya karena menahan rasa sakit karena lapar yang dideritanya. Enggak ingat Nabi Muhammad sampai terpecah luka giginya, bibirnya, sampai dilemparin batu oleh mereka, sampai Nabi Muhammad berusaha dengan tangan beliau yang mulia untuk mengambil darah yang bertetesan, berceceran supaya enggak jatuh ke bumi. Karena Nabi Muhammad tahu kalau sampai satu tetes darah beliau jatuh ke bumi, Allah akan marah, Allah akan hancurkan, binasakan umat tersebut. Tapi Nabi Muhammad enggak ingin itu terjadi. Ini sayangnya Nabi Muhammad kepada orang-orang yang masih belum beriman, apalagi yang sudah beriman. Kok kita menjauh daripada Nabi Muhammad SAW? Harusnya kita bangga, kita jadikan idola, kita sebut-sebut selalu di lisan kita, kita jadikan yang dominan di dalam hati kita adalah Nabi Muhammad SAW. Yang paling banyak diingat daripada manusia di dalam hati kita, Nabi Muhammad. Yang paling sering disebut di lisan kita, Nabi Muhammad. Yang paling banyak kita bayangkan adalah Nabi Muhammad. Yang paling banyak ajarannya kita ikuti adalah ajaran Nabi Muhammad SAW. Beruntung dia, bukan Nabi Muhammad yang beruntung, tapi dia yang beruntung. Enggak ada orang yang bahagia nanti kecuali siapa yang dekat dengan Nabi Muhammad. Enggak ada orang yang masuk surga kecuali yang mengikuti Nabi Muhammad SAW. Kalau kita di akhirat enggak bisa melihat wajah Nabi Muhammad SAW, berarti na'udzubillah alamat syaqawah, tanda kesengsaraan.
tanda kita tidak mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Semua nantinya yang beruntung adalah yang bisa memandang wajah Nabi Muhammad, yang di bawah bendera Nabi Muhammad, yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad, yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka? Yang di dunia mengikuti jejaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tinggal kita ayo gerakkan, semangatkan hati kita untuk teladani Nabi Muhammad, untuk ikuti jejaknya Nabi Muhammad, untuk tidak mengecewakan Nabi Muhammad, untuk tidak menyakiti hati Nabi Muhammad. Dan kita tahu mana kebaikan-kebaikan yang membuat Nabi Muhammad senang, mana kemaksiatan-kemaksiatan yang membuat hati Nabi Muhammad SAW sedih. Kita tahu itu semuanya, tinggal kita amalkan, kita ikuti. Jangan kita ikuti hawa nafsu kita, jangan kita ikuti setan kita, bisikan kita. Jangan ikuti teman-teman yang nakal, kita ikuti, kita tinggalkan Nabi Muhammad. Na'udzubillahi min dzalik. Karena teman kita ikuti aja. Jangan. Semuanya berjalan di jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang sudah terjadi daripada kemaksiatan, daripada pelanggaran, kita sesali, kita niatkan dengan mantap untuk tidak pernah kita ulangi lagi demi mendapatkan cinta Nabi Muhammad, syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini an-nadam 'alal ma'asi. Penyesalan karena telah berbuat maksiat-maksiat, sehingga kita beruntung untuk kita bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad dalam keadaan Nabi Muhammad tahu ini umatku yang telah mengikuti jejakku, ini umatku yang taat denganku, ini umatku yang berusaha mendapatkan cintaku, ini umatku yang meninggalkan maksiat-maksiat karena ingin menyenangkan hatiku. Nabi Muhammad tahu. Dan sebaliknya Nabi Muhammad nanti di hari kiamat tahu, ini umatku yang enggak peduli denganku, ini umatku enggak ada cinta di dalam hatinya kepadaku, ini umatku selalu melanggar syariatku, ini umatku enggak pernah mengikuti ajaran-ajaranku, mengikuti hawa nafsunya, setannya, teman-temannya yang jelek. Na'udzubillahi min dzalik, na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik.